Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara ngedit. Jadi ngedit file skripsi atau ngedit file tesis atau ngedit file terkait karya ilmiah, penulisan karya ilmiah atau lainnya. Nah, yang pertama, ikuti panduan yang sudah ditetapkan dari program studi atau kampus tersebut. Jadi setiap kampus, setiap program studi mempunyai panduan penulisannya. Jadi ikuti. Jika yang pertama itu terkait spasi, nah footer, header dan sebagainya itu bisa dicek atau back layoutnya di sini ya, di back layout. Nah ini, oh ini ternyata sudah sesuai. Nah biasanya kan atas 4, bawah 3, kanan 4, kiri kiri 4, kanan 3. Nah itu kalau sudah sesuai, oke. Terus berikutnya cek spasi. Cara yang ngecek spasi langsung aja di Ctrl A semua, kemudian di sini di paragraf yang bagus karena memang ini karya tulis ya, atau laporan skripsi atau laporan tesis dan sebagainya itu, maka hampir semuanya itu pasti pedomannya adalah before-nya 0, after-nya 0, nah spasinya adalah 1,5. Udah, oke. Nah, berubah toh? Jadi itu ikuti. Terus berikutnya, kalau ini biasanya number. Oh, ini sudah number. Kelihatan dari mana? Nih, ini aktif. Nah, jadi number. Kemudian terkait tanda titik koma. Kita cek aja caranya, dicari Ctrl H, kemudian dikasih spasi, koma, terus spasi. Jadi habis koma itu baru spasi. Sebelumnya koma nggak boleh spasi. Titik juga sama. Terus ini koma, spasi. Kita cari dulu V-neck. Oh nggak ada, berarti nggak ada. Berikutnya koma juga gitu, titik. Terus ini titik. Dicari dulu V-neck, kalau ada baru di replace. Oh enggak ada, oke. Berikutnya terkait titik koma juga sama, nggak boleh sebelum titik koma itu spasi, baru spasi itu setelah titik koma ya. Titik koma itu kayak gini. Nah jadi setelah kalimat terus titik koma, di V-neck dulu. Oh enggak ada ya. Nah kalau enggak ada, terus biasanya terkait apa lagi? Ini sudah benar, tanda kurung lah. Ini ada kayak gini. Ini, nah, terus berikutnya di, ya di. Jadi di itu ada di imbuhan, ada di kata depan. Kalau di kata depan wajib dipisah, itu bahasa Indonesia dasar ya, pelajaran bahasa Indonesia dasar. Memang pada saat kita mau nulis karya tulis, mau nulis laporan skripsi, laporan tesis, itu hal-hal yang dasar yang harus kita kuasai adalah cara penulisan yang sesuai dengan tata bahasa yang benar gitu. Karena kita orang bahasa Indonesia ya harus ngikuti, ada aturannya. Nah contoh ini di atas itu dipisah, harusnya di atas dipisah. Nah, kalau males nih, kadang mahasiswa itu males ngedit, cari cepetnya Ctrl H, terus cari dulu di kayak gini ya, cari di, nah di, terus D-nya ini misalkan yang gandeng, bentar, di yang dipisah terus digandeng. Nah ini di replace. Nah ini ada 11. Oke. Nah kalau sudah sini, nah ini kan belum berubah, nggak apa-apa. Baru nanti yang dicari satu persatu. Di atas, di spasi atas, di replace. Terus di bawah, spasi di bawah. Ini cara yang replace. Biasanya saya tetap ngecek dari sisi penulisan, terus penataan,
itu penting ya, karena kan maknanya beda, dari segi makna itu beda, di bawah, di atas. Terus misal di mana itu spasi di mana. Nah, cek satu-satu memang di mana, terus di atas, bawah, mana, berikutnya dalam, di dalam. Nah, kalau merasa cukup, nggak ada ya, boleh diselesaikan ini, close. Kalau masih merasa cukup, misalkan di dalam, di atas, di bawah, terus lagi ya yang sering juga di campur, nah kayak gini, ini titik koma, nah ini spasi titik koma langsung di kayak gini. Nah, ada dua di titik koma itu langsung, nggak perlu spasi. Oke, ini nah kayak gini, ini ada jarak, karena tadi mungkin pakai before after akhirnya kelihatan ada jarak, padahal yang benar ya dikasih jarak spasi 1. Nah kayak gini. Oke, memang membimbing itu butuh ini ya, waktu ekstra. Kenapa? Karena kita kalau nggak teliti juga ya, nanti kan ada nama pembimbing. Nah itu, jadi yang perlu diperhatikan adalah kita tujuannya bimbing adalah mengarahkan, tapi kalau ternyata ada mahasiswa itu sudah dikasih bimbingan, sudah direvisikan, waktu sudah dikirim balik, misalkan ini kan file ya, saya kirim balik di emailnya, tapi ternyata nggak dicetak hasil bimbingannya tadi, nggak di print yang sudah direvisi, masih yang lama dulu, membuang-buang waktu, padahal tadi dosennya sudah bimbing kayak gini, maksudnya itu mengoreksi kayak gini ya. Itu terkait penulisan. Oh ya, kayak gini, ini nggak seperti ini ya, jadi ini saya copy, langsung misalkan kok nanti banyak ya, langsung Ctrl H, jadi replace-nya pakai Ctrl H. Nah, yang benar itu langsung kayak gini, kayak alang-alang. Nah, alang-alang ya, nanti pakai kayak gini, replace. Nah, oke. Nah, sudah berubah. Ini kalau hanya 2, kalau 1 ya monggo langsung cepet cari cepetnya ya. Yang benar seperti itu. Jadi ikuti tatanan penulisan bahasa Indonesia, karena ada standarnya, istilahnya ada patokannya gitu. Oke, ini bab 1 sudah selesai. Terus berikutnya saya masih lanjut terus nih, karena memang namanya ngoreksi ya. Saya selesaikan sampai bab ini belum tampil, sebentar. Berikutnya bab 2. Sebentar ini. Nah, bab 2, langkah pertama sama, kelihatan spasinya, jadi ikuti aturannya. Di blok langsung Ctrl A, langsung paragraf, ini before afternya 0 ya, before afternya 0, spasinya 1,5. Oke lah, kelihatan kan sudah berubah. Nah, kayak gini. Terus dicek lagi, ini titik koma ya. Kalau ini kelihatannya sudah pakai number, jadi number yang benar ya, ngikuti ini pakai number, nanti tinggal ngedit ya. Kalau numbernya 2.2, 2. Nah itu bisa diedit. Nah ini langsung saya cek bagaimana penulisan, karena yang sering itu ini kayak gini, imbuhan ya, imbuhan, jadi antara di imbuhan sama di kata depan itu kadang susah ya, memang butuh latihan ya, ini kata depan atau imbuhan itu memang butuh latihan membedakannya. Nah, kita cek dulu di ini, terus langsung gandeng. Oke.
Nah, baru bisa dicari kayak di atas. Ini yang bisa di atas, ini kata depan di atas. Terus di bawah, terus dalam, kemudian di mana, oke, itu kalau di yang sering ya, tuh di sini itu dipisah di spasi sini, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita close dulu, kita cek titik koma. Itu juga sering muncul titik koma, kadang ada dikasih spasi. Nah, ini ada nggak? Oh, ada 8. Oke, baru kita cek bawah satu persatu dulu. Di sini, nah kita cek satu persatu. Terus cara penulisan ini ya, ini sebenarnya bisa di Word itu sudah ada referen. Ini pakai referen atau tidak kita bisa cek. Oh, hanya satu referennya. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, ini terkait ini ya, ini nggak perlu di spasi. Ini kayak gini. Jadi, nah, kok ribet sih? Ya bukannya ribet, tapi kita ngikuti. Kan bahasa Indonesia itu juga punya kayak aturan yang harus kita tulis juga, namanya kita membuat karya ilmiah ya. Kecuali kalau kita nulis status alay nggak masalah, tapi kalau karya ilmiah nggak boleh. Itu pernah kok saya menulis karya ilmiah itu pernah. Kita ini orang akademisi, Pak, waktu di review kita ini orang akademisi, maka penulisannya juga harus ngikuti. Terus sudah, ini jenis-jenis kita copy dulu. Ini nggak boleh spasi ya, langsung gandeng. Nah, oke, ada 4. Terus kita scroll ke bawah. Sebentar, dimanapun pun, nah ini dihapus punnya. Kalau pun itu juga ada yang digandeng, ada yang dipisah, itu ada aturan bahasa Indonesianya. Oke. Terus, nah ini kan dari bab dari subbab lah, berarti perlu di enter. Terus lanjut terus. Nah ini Ctrl C harusnya. Nah ini mungkin mahasiswanya terbiasa nggak ngecek penulisan. Nah ini Ctrl C. Nah, penataannya itu juga perlu Ctrl C. Nah, masih terus kita cek satu persatu. Nah, ini ya, ini kan referen. Kalau referen, jadi saya contohkan membuat referen ya, saya contohkan. Misalkan saya punya, contoh, saya mau melakukan ini, membuat referen buku ini ya, referen buku ini. Caranya di manajemen source. Kalau ternyata di sini belum ada, ini adalah daftar pustaka yang sudah ada di file doc saya, di file doc apapun, atau daftar pustaka yang ada di master saya ini. Nah, kalau mau nyari ya nanti bisa di searching. Kalau nambah berarti new. Nah, ini ya mau nambah ini. Berarti langkahnya di sini pengarangnya hanya 1. Nah, tulis saja lengkap. Cucun, ya nanti dibalik sendiri. Dia bisa melakukan pembalikan sendiri. Cucun Cunaya. Jadi gak usah dituliskan gelarnya. Cucun Cunaya. Terus title, kalau nanti pengarangnya banyak ya di sini dikasih koma lanjutannya, ditulis nama lengkapnya aja ya. Kalau pengarangnya 1 cukup sini aja. Nah, oke. Terus titlenya, judul buku di sini ringkasan
dan bank soal matematika untuk SMP MTS. Ini. Kemudian ini buku ya, maaf ini. Nah, ini book. Oke. Year itu tahun terbitnya. Kita cek di buku saya tahun terbitnya tahun 2007. Penerbitnya di kota di mana ini? Bandung. Penerbitnya Irama Widya. Oke, sudah. Oke. Nanti akan nambah di sini dan di sini. Nah, kalau mau membuat misalkan kan nulis sumbernya ya, itu ini stylenya pakai apa? Ini stylenya pakai apa? Maksudnya apa itu maksudnya style apa? Nah, ternyata kalau misalkan aturannya pakai style apa ya, langsung aja di sini pilih stylenya misalkan apa, terus contoh ya ini. Nggak perlu ditulis manual, kita ngikuti aja di sini. Nah, terus insert. Oke, kayak gini. Jadi nggak ada halamannya gitu. Itu cara karena yang sering pada saat kita nulis artikel atau paper terus disubmit di jurnal, di seminar, itu yang diminta pasti menggunakan tool yang ada. Biasanya tuh yang diminta itu Mendeley atau Zotero. Nah, kalau misalkan ada yang mengizinkan pakai referen yang di Word, ya nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalau misalkan pakai Mendeley ya ikuti aja. Jadi jangan manual. Oke, ini saya biarkan aja. Karena saya nggak tahu ini sumbernya milik siapa karena nggak ada di sini. Oke, terus saya lanjut aja. Oke, saya koreksi satu persatu lagi. Nah, kayak gini sudah dibenarkan. Jadi yang benar nulis kayak gini ya. Jadi ada gambar, ada penjelasannya. Cara menjelaskannya kayak gini. Gambar 2.1. Nah, ini gambar 2.2. 24, 25, 26, 27, 28. Tombol tabel juga sama, harus ada. Misalnya ada tabel berarti ada keterangannya di sini. Nah, maaf. Tabel. Oke. Tabel sudah ada keterangannya. Nah, jadi saran saya saat kita mau nulis baik itu di laporan skripsi atau di artikel, pasti yang diminta menulis daftar pustakanya atau ngambil kutipannya dari mana, gunakan yang ada di sini namanya referen, terus tambahkan di sini semua pustakanya new, terus nanti akan muncul juga di sini. Nah, ini terus tinggal ini ngambil dari kutipan siapa. Nah, kalau nanti mau membuat daftar pustaka ya ini di insert bibliografi. Oke, terus itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait cara nulis yang kita ngikuti aturannya ya, yang penting kita ngikuti aturannya atau buku pedomannya. Oke. Jadi yang perlu diingat tadi aturan sama buku pedoman, dan yang harus diperhatikan juga penulisan kayak nah itu ya, karena memang ada perbedaan antara imbuhan sama kata depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.